14.40 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Baik, sudah jam 10:33 seperti janji saya tadi, saya akan bicara langsung dengan narasumber ID kita Kompasiana ya, yang menjadi penggerak internet sehat. Hari ini subtopik yang akan kita bahas adalah tentang online seksual predator atau predator seksual online. Begitu ya, bersama saya di ujung telepon ada Bapak Valentino. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Valen. Terima kasih, selamat pagi. Iya, ini baca judulnya, serem banget Pak, predator seksual online. Apa sebenarnya itu Pak? Nah, ini kalau cerita latar belakang banyak nih. Sebenarnya saya agak gergetan beberapa hari ini mendengar cerita dari salah satu sukarelawan ID kita yang menceritakan pengakuan temannya pernah berdialog dengan anak kelas 4 SD yang dengan sengaja dipertonkan adegan film dewasa ya, video porno di warnet. Kemudian saya juga merasa gergetan juga membaca berita tentang perlakuan tidak adil bagi korban pelecehan atau kekerasan seksual karena mengenal seseorang di media sosial. Jujur saja saya sedih. Apalagi orang dewasa, bahkan pejabat negara, berani mengeluarkan statement yang tidak etis bagi saya ya, untuk menilai sang korban. Padahal sementara pemeriksa penyidikan masih berlangsung. Mereka lupa bahwa perlindungan pada anak adalah menjadi tanggung jawab kita semua, pemerintah maupun masyarakat. Ini sebenarnya yang melatar belakangi saya mengangkat topik ini. Memang kalau kita bicara soal predator secara online, kita banyak mengangkat masalah korbannya adalah ada gadis atau anak perempuan ya. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan juga pada anak laki-laki. Mereka ini anak-anak. Apapun kasus pelecehan kekerasan seksual, mari kita tempatkan mereka sebagai korban. Mereka yang dirugikan, mereka adalah korban. Jangan mencari pembenaran hukum seolah-olah ada kesepakatan suka sama suka untuk menilaikan kasus sebenarnya dan memberikan pelaku bebas lenggang kangkung begitu saja. Sekali lagi, korban ini adalah korban anak-anak kita. Ini mungkin Mbak Ani yang melatar belakangi saya mengangkat topik pada hari ini. Artinya relawan ID kita sendiri sudah berkomunikasi langsung gitu ya dengan korban yang Bapak bilang tadi anak kelas 4 SD dipertontonkan. Artinya di situ dia posisinya ya benar sebagai korban begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Dia diperangkap gitu ya. Artinya di situ mungkin ada mekanisme yang dibuat sedemikian rupa, entah itu obrolan atau chatting melalui media sosial. Anak digiring sedemikian rupa untuk menuruti si pemangsa ini, begitu Pak? Ya, mungkin kalau nanti masuk ke pengertian online predator seksual itu nanti mungkin kita akan definisikan kemudian. Tetapi yang saya mau angkat di sini yaitu kepedulian orang dewasa terhadap anak-anak. Di Indonesia sudah begitu demikian gitu. Bukan mereka yang berperilaku di warnet, tetapi statement orang dewasa bahkan orang yang pintar untuk menilai korban perkosaan anak-anak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah. Ini yang saya agak gergetan. Ya betul, saya mafhum sekali begitu ya, saya paham sekali karena kita semua orang tua tentunya tidak menginginkan itu terjadi di anak-anak kita dan juga anak-anak orang lain begitu ya Pak ya, bahwa anak-anak itu
ternyata menurut pengamatan Bapak justru malah disudutkan ya dengan Betul. itu tadi satu kata kunci yang bikin kita juga gemes, suka sama suka gitu. Jadi beres gitu. Artinya sudah selesai. Padahal di sini harusnya anak-anak itu mendapat perlindungan ya, dicegah gitu sebelum kejahatan ini terjadi begitu ya Pak ya. Bahwa anak-anak tetaplah anak-anak harusnya di bawah tanggung jawab orang dewasa ya Pak ya. Bukan justru menjadi komoditas gitu ya untuk ya dieksploitasi secara seksual seperti ini begitu ya Pak ya. Ya. Baik, baik, baik. Saya membaca satu contoh kasus Pak, walaupun ini bukan di Indonesia begitu ya Pak ya, bahwa predator seksual media online ini sebetulnya mungkin contoh kasus awalnya adanya di negara barat sana begitu ya Pak ya? Di Indonesia sebenarnya sudah ada. Sudah ada Pak? Ya kasus kita kemarin seorang siswi SMP di Bekasi itu di apa namanya? Parung, Depok. Depok. Ya. Itu salah satu korban dari online predator. Dan banyak sebenarnya di Indonesia sudah terjadi. Hanya mungkin laporannya tidak sampai begitu ya Pak ya ke media ya? Iya, fenomena gunung es lah. Iya, kita bandingkan gitu ya dengan satu, saya boleh ambil ya Pak ya satu contohnya ya. Ini ada penjahat predator seks juga gitu ya dengan pemangsanya, dengan maksudnya yang dijadikan korban adalah anak-anak, dia adalah orang Inggris berusia 21 tahun, hanya dijatuhi hukuman 27 bulan setelah berhasil membujuk 5 orang anak begitu ya Pak ya, untuk menjadi korban kejahatan seksualnya. Dan sebetulnya ada ratusan, bahkan mencapai 1.000 orang yang sudah menjadi kandidat korbannya nih, tapi keburu ditangkap polisi dan hanya dijatuhi hukuman 27 bulan. Itu terjadi di Inggris ya Pak ya. Ternyata minim sekali hukumannya gitu untuk kejahatan yang sangat biadab gitu ya Pak ya. Di Indonesia hukumnya cukup tinggi. Bagaimana kalau di Indonesia? 12 tahun. 6 sampai 12 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita mau membuka, nanti kita masuk ke, mungkin kita ke predator seksual dulu ya. Baik. Oke, kalau begitu, ya baik, kita sudah mendapatkan gambarannya ya Pak ya. Jadi mungkin berawal dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan gitu, bahwa anak-anak kita sadar atau tidak sadar itu mereka sebetulnya terancam juga oleh para predator ini ya Pak ya. Dan kenapa sampai ada jenis kejahatan yang seperti ini? Oke, kita akan bahas lebih lanjut Pak Valen. Kita break dulu. Saya akan segera kembali. 14.40 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Baik, sambil kita dengerin lagu ya, karena waktunya berjalan begitu cepat, kita segera terhubung dengan Bapak Valentino. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi ngobrol tentang kejahatan modus baru nih gitu ya, predator di media online yang mengancam anak-anak kita. Baik, Pak Valentino, halo Bapak. Halo Bapak. Halo. Iya baik Pak Valentino, kita lanjutkan lagi Pak obrolannya Pak baik. Tentang predator seksual online ini ya. Apa sih Pak sebetulnya? Sebenarnya istilah predator ini kita bisa analogikan seperti binatang buas ya, pemangsa yang berburu mangsanya untuk ditangkap dan diperdaya. Nah kemudian kalau kita di media online, ada orang tertentu yang memiliki kelainan jiwa atau juga mungkin karena terobsesi terhadap sesuatu hal, sangat menyukai anak-anak remaja. Ini mungkin kita kenal juga dengan istilah pedofila atau pedofil, para pengidapnya. Jadi kalau kita mengartikan predator seksual online, yaitu mereka para pengguna internet yang mencari mangsa, yaitu anak-anak, untuk memperdayai mereka melakukan keinginan seksual mereka. Nah kemudian kalau untuk istilah pedofil, yaitu pedofila itu sebagai diagnosa medis,
Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa, biasanya 16 tahun atau lebih, ditandai dengan suatu kepentingan seksual pada anak prapuber, umumnya 13 tahun atau ke bawah ya. Nah, ini kelainan jiwa yang kita sering temui di media online, yang mencari anak-anak yang labil untuk memberdaya mereka. Nah, mengenai medianya, biasanya mereka melalui media chat online, chatting ya, kemudian juga melalui video chat ya, kemudian juga bisa jenis messenger yang lain. Ini mereka memanfaatkan kelemahan anak-anak kita. Itu mungkin Mbak Ani. Ya, bagaimana para penjahat ini ya? Ya, mereka itu memang targetnya kan anak-anak ya, Pak. Mereka bisa mengetahui bahwa anak ini labil atau tidaknya dari chatting di online, Pak. Ya, kita perlu menganalisa dulu ya. Kenapa sampai anak-anak kita itu sangat mudah terpengaruh. Tentu saja ini didasari oleh sifat mereka yang ingin tahu, ingin coba-coba, terus ya suka berimajinasi. Imajinasi. Nah, korban-korban itu rata-rata adalah remaja putri yang menampilkan profil mereka di media sosial yang menunjukkan mereka itu bukan anak-anak lagi. Kalau kita lihat profil mereka, kadang-kadang mereka memakai foto orang dewasa. Kemudian bio mereka, tanggal lahir mereka dimanipulasi. Sehingga para predator ini berpikir dalam satu sisi mereka ini adalah orang yang dewasa dan mudah dipengaruhi. Namun di sisi lain ada juga remaja-remaja yang menunjukkan status mereka sebenarnya. Dan mereka ini menjadi sasaran empuk. Kita tahu remaja ini sangat labil dengan berbagai permasalahannya. Kita tahu juga banyak sekali remaja yang melakukan atau terlibat dalam pergaulan bebas yang sekarang ini dianggap sebagai hal yang lumrah, mungkin seperti itu. Nah, para korban sendiri di mana kita jarang ketahui, masyarakat juga tahu, pemberitaan media juga jarang mengangkat hal ini. Karena dilandasi karena merasa malu atau bahkan diancam oleh para predator ini. Nah, mungkin saya bisa memberikan satu gambaran. Pada saat mereka online, para predator ini memperkenalkan diri dengan demikian rupa, menunjukkan kepedulian mereka, rasa tertarik mereka dengan kata-kata memuji, kata-kata rayuan, dapat membuat anak-anak kita itu ikut larut dalam usaha untuk memperdayai anak-anak ini. Nah, kemudian para predator ini juga tidak segan-segan untuk memberikan hadiah. Misalnya juga seperti pulsa, telepon ya. Karena step berikut dari kenalan lewat chat online, para predator ini ingin sekali untuk berhubungan melalui hubungan telepon. Kemudian step berikutnya dari hubungan telepon itu adalah mengajak anak-anaknya untuk kopdar, ketemu langsung, kopi darat gitu. Itu mungkin gambaran daripada ulah para predator-predator ini. Baik Pak Valen,
Artinya memang anak-anak ini sebenarnya nggak boleh lepas komunikasi sama orang tua ya. Betul dikatakan bahwa anak-anak yang labil biasanya yang mudah terperangkap. Saya sudah melihat benang merahnya ya. Kalau anak naik labil itu mungkin kurang mendapatkan pujian dari orang tua, dari guru. Sehingga ketika ada yang memberikan pujian, dia akan mengapresiasi itu. Bahkan mungkin jadi berlebihan ya Pak ya. Dia akhirnya juga mudah dirayu. Akhirnya dia juga mudah dituntun untuk mengikuti kemauan ini oknum yang dianggap adalah teman baik begitu ya mungkin ya Pak ya, yang menampakkan diri sebagai sosok yang baik. Namanya juga mau menjebak mangsa ya Pak ya. Karena kalau kasus pedofilia yang saya juga pernah tahu gitu ya, yang tidak melalui media sosial seperti ini pun rata-rata dia adalah orang yang sangat ramah pada anak-anak ya Pak ya. Ya, Jadi memang ini yang harus diwaspadai gitu ya, bahwa hati-hati gitu kalau ada orang yang rasanya kok sangat baik sekali padahal dia adalah sebetulnya orang asing yang kita tidak kenal jati diri sebenarnya begitu ya Pak ya? ya, karena kita biasanya membayangkan penjahat. Penjahat itu mukanya serem, ya. Kadang ya pakaiannya kucel, ya urakan gitu ya. Tapi para pedofil atau online sex predator ini, mereka justru ada orang yang terlihat gagah, yang terlihat sopan di mata orang. Ternyata di balik itu, di balik komputer mereka melakukan kegiatan untuk memperdaya anak-anak. Ini sebenarnya berangkat dari penyakit jiwa sebenarnya. Baik. Cuman Predator ini adalah orang dengan latar belakang gangguan kejiwaan ya Pak ya. Yang kalau orang awam mungkin nggak bisa menilai atau membaca itu ya Pak ya. Kalau dari pengalaman Bapak dan para relawan ID kita sendiri gitu ya Pak ya, apakah mereka sudah teridentifikasi sebagai misalnya orang yang berpredikat nggak jelas misalnya, katakanlah nggak ada kerjaannya, atau justru mereka punya profesi sebenarnya? ya, kalau kita bicara sudah gangguan jiwa, mau dia itu direktur perusahaan atau seorang dokter pun, Mungkin gitu Pak ya. mungkin saja. Nah, ada hal kedua. Ada yang sekedar iseng-iseng berhadiah. Ya sekedar menggoda, mencoba, akhirnya menjadi terbiasa lalu melakukan ini terus-menerus. Nah, ini sebenarnya bisa diidentifikasi oleh anak-anak kita. Nah, cuman bagaimana bekal yang kita berikan untuk mereka? Nah itu dia Pak. Nah, ini masalahnya. Nah, kadang anak-anak itu merasa lebih nyaman curhat dengan teman asing secara online. Ini karena kasih sayang atau perhatian di rumah tidak cukup. Atau justru problem rumah tangga mengganggu kejiwaan, emosi anak itu sendiri. Sehingga mereka mudah tergantung dan merasa nyaman dengan orang lain di dunia maya. Ini kesempatan baik buat mereka yang pedofila ini atau seks predator ini untuk memanfaatkan anak-anak. Ya, ini anak-anak yang menjadi target sasaran para penyandang penyakit kejiwaan seperti pedofila ini ya Pak ya. Itu rata-rata gitu ya Pak ya. Anak umur berapa Pak? Untuk pedofila, paling tidak kita menyebutkan orang itu sebagai pedofil, itu minimal selisih usianya ada. Ya bisa saja anak remaja terhadap remaja. Oh ya, begitu Pak ya. Ya, bisa. Jadi agak tersamar begitu ya? Ya, jadi bisa saja seorang remaja berperilaku tidak baik, melecehkan sosial, melecehkan seks terhadap teman remajanya, itu juga bisa disebut sebagai pedofil. Artinya dia punya kecenderungan sebagai pedofil begitu ya Pak ya? Iya. Oke, jadi batasan usianya dari remaja ya Pak ya? Mungkin Ya. sekitar berapa? Belasan tahun begitu? Iya, sampai dengan 18 tahun itu kita masih bilang anak-anak.
anak-anak yang berpotensi menjadi pedofil begitu ya Pak ya? Apakah ya ini akhirnya berbicara tentang sebab musabab seseorang menjadi pedofil itu sendiri? Apakah dia juga dulunya korban begitu? Bisa juga, tetapi rangsangan dari internet ini sangat berpengaruh terhadap imajinasi anak. Mereka terdorong saat melihat video porno atau gambar porno, terus mereka mencoba-coba terhadap teman mereka. Dan kalau menjadi biasa, bisa menjadi penyakit buat mereka. Wah, ini artinya yang Bapak bilang tadi iseng-iseng ya Pak ya? Dari iseng-iseng chatting, kemudian itu tidak terkendali, sampai akhirnya berbuah menjadi sebuah fenomena penyakit begitu ya Pak ya? Penyakit Iya, gitu ya Pak ya? betul sekali, betul. Dan itu bisa dilakukan ya itu iseng gitu ya, tanpa kesengajaan, tapi ternyata gayung bersambut begitu ya Pak ya? Karena mungkin banyak juga nih anak-anak kita yang kesepian gitu ya, agak kering mungkin komunikasinya dengan orang tua, sehingga benar-benar paling nyaman duduk depan komputer berkomunikasi dengan teman mayanya begitu ya Pak? Betul. Kadang-kadang kan orang tua pikir anak itu udah aman. Pulang sekolah, ke rumah, masuk kamar, kunci kamar, di depan komputernya, udah dia dengan dunia sendiri. Bagi orang tua, hal itu dianggap sudah aman banget gitu. Orang anaknya secara fisik kasat mata di depan dia Di begitu ya depan Pak ya? mata, ya ada. Tetapi mereka selama di dalam kamar itu dicuci otak Nah, oleh para pedofil ini. itu yang nggak kelihatan begitu ya Pak? Betul. Bagaimana Nah ini kira-kira nanti sebagai orang tua gitu ya bisa mengidentifikasi bahwa anaknya ini sudah mendapatkan paparan dari si penjahat gitu ya, pedofil ini salah satunya, dan ini ada aksi cuci otak yang sudah berlangsung di kepala anaknya gitu ya, apa ya gitu ya yang betul. bisa dilihat gitu ya, diidentifikasi oleh orang tuanya, apakah dari bahasa tubuh anak itu, gerak-geriknya atau perubahan perilaku atau cara dia berkomunikasi begitu mungkin ya Pak ya. Kita Ada, nanti ada, akan ada. bahas itu lebih lanjut. Kita break dulu lagi Pak. Setelah itu Oke, kita oke, akan baik. lanjutkan kembali. Silakan untuk Bunda yang ingin berbagi pengalaman. Ini adalah keprihatinan kita bersama. Jangan sampai ini bomnya meledak dulu gitu ya, terjadi di dekat-dekat kita, anak kita, nauzubillah, jangan sampai terjadi, atau tetangga kita, orang-orang yang kita kenal persis, dan itu akhirnya menjadi korban, baru kita kayak orang kebakaran jenggot gitu ya Pak ya. Artinya kita harus benar-benar jadikan ini sebuah apa nih Pak, sebuah teguran begitu ya Pak ya. Ya, Baik, kita nanti akan kembali lagi Pak ya Valentino. betul, nanti kembali lagi. Terima kasih. 14.40 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Hari ini ada topik yang menggemaskan begitu ya Bunda ya, dan bikin kita semuanya bisa naik darah nih Bunda. Ini sebuah kejahatan yang dianggap biasa, lumrah. Padahal ini mengancam masa depan anak-anak kita, khususnya yang perempuan. Topik hari ini di ID kita Kompasiana ya, kerjasama dengan Suara Edukasi dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang internet yang sehat begitu ya. Ini subtopiknya adalah predator seksual online, sebuah modus kejahatan yang menargetkan anak-anak gitu ya sebagai calon korbannya. Dan bisa jadi itu anak-anak kita sendiri. Nah, kita akan berbicara lagi dengan Bapak Valentino. Tadi kami break begitu ya. Tadi kami break dengan Bapak Valen. Kita sekarang akan mencoba mengidentifikasi. Kita nanti akan mencoba mengidentifikasi seperti apa gitu ya. Apakah ada perubahan perilaku? Tapi untuk Anda yang ingin bertanya tentang topik kita hari ini, atau mungkin untuk sharing pengalaman gitu ya tentang topik predator di media online gitu ya, media sosial ini, silakan. Kita akan terima telepon dulu ya. Baik, kita hubungi dulu. Halo, selamat pagi. Oh, ini sudah terhubung kembali dengan Bapak Valen? Baik, Ya. Oke Pak Valen. Ya. Kita langsung lanjutkan saja kalau begitu ya Pak ya. Oke. Baik Pak, bagaimana Pak? Seorang ibu begitu ya khususnya bisa mengetahui ada perubahan perilaku dari anak-anaknya yang sudah dicuci otak nih Pak. Apakah ada ciri-ciri khusus gitu? Sekarang saya lebih penting mengajak kepedulian dulu. Kepedulian dulu, oke. Upaya pencegahan ya Pak. Ah,
hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga masyarakat. Sehingga awalnya saya pengen ngajak kepedulian dulu. Tanpa kepedulian kita nggak akan peka. Ya, saya memberikan pandangan yang mungkin berbeda dengan orang lain mengenai narkoba dan internet. Walau nanti ada yang memiliki pendapat yang lain atau menganggap saya terlalu memaksakan dan berlebihan. Ini pendapat saya yang bisa dibandingkan dengan soal narkoba. Kalau narkoba disebut sebagai barang haram karena pemanfaatannya secara tidak benar dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan, moral, dan perilaku generasi muda. Lalu pemanfaatan internet secara salah memangnya tidak berdampak pada kesehatan, moral, dan perilaku generasi muda? Ini pertanyaan saya. Saya berbicara masalah penyalahgunaan internet, penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian kalau narkoba disebut sebagai barang haram dan internet tidak, hanya menggunakan indikator bahwa narkoba itu beredar tidak tercium oleh pajak. Pertanyaannya, bagaimana dengan rokok yang juga merusak generasi muda? Apa karena pendapatan pajak bisa masuk pada kas negara lalu dianggap biasa-biasa saja? Ini sebenarnya sama dengan masalah penyalahgunaan internet. Kalau dalam kasus narkoba, aktor berbahaya yang bermain di belakang kasus itu kita kenal sebagai penyalur, pengedar, bandar, dan sebagainya. Dalam penyalahgunaan internet juga kita kenal orang-orang yang sama, para penipu, predator seks, dan lain sebagainya. Bahkan bandar pengedar narkoba sendiri melakukan perkembangan teknologi itu sendiri. Sehingga demikian, kalau para pengedar narkoba dapat dihukum seberat-beratnya karena merusak generasi muda, apa salahnya para seks predator yang sudah mencelakai anak-anak kita ini diberikan ganjaran yang sama? Saya pikir ini wajar, logika saya seperti ini. Kalau ada yang sepaham dengan pemahaman saya, maka wajar kalau saya bilang vendor gadget dan penyedia jasa internet, termasuk warnet dan penyedia free public internet seperti free wifi yang ditawarkan secara bebas untuk digunakan oleh anak tanpa memberikan edukasi, proteksi. Mereka ini juga yang harus bertanggung jawab. Apa karena peredaran narkoba tidak menghasilkan uang, lalu kita menutup mata terhadap hal-hal yang sebenarnya mencelakai generasi kita? Ini dulu. Nah, kalau kita masuk kepada data statistik, kalau pecandu narkoba dikatakan meninggal 50 orang setiap hari, atau mencapai 50.000 lebih setiap tahunnya, bagaimana dengan kenyataan bahwa sekitar 750.000 sampai 1,5 juta terjadi aborsi ilegal di Indonesia? Sampai berapa, Pak? 750.000 sampai 1,5 juta aborsi ilegal di Indonesia per tahun. Ini data WHO per 2004. Di mana dari jumlah itu 2.500 diantaranya berakhir dengan kematian. Data lainnya dari Medical Journal Sujianingsih tahun 2004 juga, dia menyatakan bahwa aborsi Indonesia sudah mencapai 2,3 juta per tahun. Dan sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja. Kalau tadi 50 orang setiap hari atau mencapai 50.000 setiap tahun
meninggal karena narkoba. Lalu apakah 2.500 remaja kita yang meninggal karena aborsi ini dianggap sedikit? Kalau saya sih bukan main. Apakah kita tidak mikir bahwa 750.000 remaja kita yang menggugurkan kandungan sudah membunuh orang, bayi yang tidak berdosa. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bayi dalam kandungan seorang perempuan juga patut dijamin hak-hak hidupnya. Ini yang terus saya angkat agar setiap orang tua, masyarakat, orang dewasa, siapapun dia, harus terpanggil melihat bahwa masalah ini sudah merupakan ancaman untuk generasi muda kita. Sebelum masuk kepada tips untuk kepekaan kepada anak, perlu dibangkitkan dulu tentang kepedulian. Ini penting banget nih. Wah, saya sampai speechless mendengar angka-angka yang Bapak sebutkan tadi gitu ya. WHO sudah merangkum. Wah, ini adalah angka yang, aduh, kita nggak nyangka. Karena ini jarang terekspos juga ya Pak ya, ke media. Bahwa ini kejahatan silent, seolah-olah seperti itu. Karena mungkin masyarakat juga banyak menutupi, menganggap, ini masalah personal, begitu mungkin ya Pak ya. Menyangkut aib juga. Jadi, tapi ini terus terjadi begitu ya Pak ya. Angkanya luar biasa. Itu bisa dimulai, salah satu faktor pencetusnya adalah dari kejahatan penyalahgunaan internet yang dianggap tidak begitu serius dibandingkan kejahatan yang Bapak sebutkan tadi, contohnya narkoba ya Pak ya. Ya. Awareness ini yang harus mulai kita bangun ya Pak ya. Harus. Ini sudah sangat bahaya. Ya, kalau bagi saya, coba lihat warnet. Seperti cerita saya di awal. Salah satu sukarelawan saya bercerita bahwa ada anak kelas 4 SD dipertontonkan video dewasa sehingga anak tersebut bisa bercerita kembali kepada orang lain dan orang dewasa bahwa tadi dia baru menonton adegan orang dewasa untuk membuat anak. Coba bisa dibayangkan. Warnet, orang dewasa bertindak ceroboh dan kurang ajar untuk mempertontonkan konten-konten porno kepada anak-anak kita. Warnet-warnet di Indonesia ini sudah tidak aman. Harus ditertibkan. Kalau kita berada dari warnet, kemudian kita harus berbicara pada provider-provider di Indonesia. Biar bagaimanapun, mereka sudah mendapat keuntungan yang luar biasa. Anak-anak yang tadinya tidak bisa memiliki nomor HP. Perlu diingat ya, untuk memiliki nomor HP itu yang bisa mengikat perikatan dengan para provider adalah orang dewasa. Nah, di tempat kita, anak-anak kita, siapa saja, umur berapa saja sudah megang HP. Nah, kalau begitu, harusnya para provider ini sadar bahwa pengguna telepon genggam atau telepon pintar yang cukup besar di Indonesia adalah pada anak-anak kita. Sehingga mereka juga harus dituntut untuk memproteksi segala fasilitas internet agar anak-anak kita terlindung daripada predator-predator dan pornografi maupun porno aksi yang terjadi di dunia internet. Itu bagi saya perlu ditertib. Jangan cuma predator, tetapi para penyedia jasa-jasa ini harus ditindak dengan keras. Ya, saya setuju sekali Pak. Karena ini menyangkut keamanan masa depan anak-anak kita begitu ya Pak ya. Dan saya mau nanya nih Pak, apakah ada gitu Pak ya perangkat hukum yang bisa artinya menjerat mereka gitu ya, termasuk provider ataupun
para pemilik warnet-warnet yang tidak memproteksi fasilitas internet mereka supaya aman buat anak-anak, Pak? Oh, jelas ada. Kalau kita menyinggung pornografi, kita akan menyinggung undang-undang pornografi. Ya, kita berbicara gambar, video yang muatannya tentang pornografi. Kalau kita berbicara mentransmisikan hal-hal berbau pornografi melalui fasilitas internet, kita akan bersinggungan dengan undang-undang ITE. Kalau kemudian kita bicara mengenai kontak badan secara fisik, orang dewasa dengan anak-anak, kita akan berbicara undang-undang perlindungan anak. Ini sudah dijelaskan secara jelas. Sanksi-sanksinya pun sangat tegas. Tapi herannya, penindakannya sangat kurang. Saya mungkin memberikan satu gambar kepada remaja putri, terutama ya. Jangan Anda pikir kalau Anda masih karena suka sama suka dengan pacar Anda, kemudian Anda melakukan hubungan terlarang, pacar Anda bisa dijebloskan ke dalam penjara. Ini bisa saya kasih satu berita ya. Dari Antara. Ya, silakan, ada Pak. anak 15 tahun, dia melakukan tindakan dewasa. Asusila. Ya, asusila terhadap pacarnya yang umur 14 tahun. Ini dia diganjar dengan hukuman 2 bulan kurungan dengan subsidi 30 juta. Ini terjadi di Penang. Penang, negara tetangga ya? Ya. Nah, kemudian ada juga untuk kasus yang lainnya. Ada seorang laki-laki mengajak lari. Ini di Republika Kwaili, di Singaraja. Seorang pria berumur 23 tahun membawa lari kekasihnya yang baru berusia 17 tahun. Diganjar majelis hakim Singaraja dengan hukuman kurungan 6,5 bulan. Jadi jangan kita berpikir bahwa pacaran bisa legal melakukan perbuatan asusila itu. Dua contoh yang Bapak sebutkan tadi itu terjadi di negara tetangga ya Pak ya? Bahwa di Indonesia sendiri itu sudah berlaku atau ada contoh kasusnya? Kalau yang di Singaraja kan ini Indonesia. Oke, Singaraja Bali ya Pak ya? Ya. Oh ya, baik. Artinya ini harusnya memang sudah disadari. Kalau sekarang ini memang kita merasa itu urusan pribadi, begitu ya Pak ya? Yang tadi juga Kecamatan Karangpenang itu di Sampang. Oh di Sampang? Ya. Kalimantan? Iya. Oh, jadi dua-duanya di Indonesia ya Pak ya? Iya. Artinya mungkin daerah-daerah ini sudah menganggap ini masalah yang serius, yang harus ditindak secara tegas, begitu untuk memberikan pembelajaran juga untuk yang lain, begitu Pak? Iya. Dan undang-undang yang saya sebutkan tadi itu sudah menyatakan dengan tegas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para predator atau orang dewasa terhadap anak-anak. Ya. Saya mungkin akan memberikan satu pasal saja ya sebagai contoh biar kita dapat gambaran. Ini saya ambil dari pasal 81 tentang perlindungan anak. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sekali lagi 15 tahun. Ini juga termasuk pada pasal 2 yang termasuk disebutkan pada pasal 1 tadi, berlaku pula bagi setiap orang
yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan perbuatan persetubuhan dengannya. Itu kira-kira ancamannya. Ya, ancamannya jelas, payung hukumnya ada. Tapi ini mustahil gitu ya Pak ya untuk ditindaklanjuti ketika mungkin tidak ada pelaporan begitu ya Pak ya? Betul sekali. Makanya saya tadi agak berapi-api untuk mengajak kepedulian. Kita semua jangan bebankan ini kepada orang tua. Anak punya waktu dengan orang tua. Dewasa ini sangat sedikit. Mereka banyak berkegiatan di luar rumah. Yang bisa mengamati anak-anak kita itu, mulai dari guru di sekolah, lepas dari sekolah ke rumah, dia mungkin berkeliaran di lingkungan dia, apalagi kota besar. Nah, kita sebagai rakyat, orang dewasa, patut untuk menjaga mereka. Patut melaporkan apabila ada orang dewasa melakukan tindakan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap mereka. Ini yang perlu kita sadari bersama. Karena di dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa tanggung jawab masyarakat untuk menjamin terlaksananya undang-undang tersebut. Ya. Jadi saya tidak harus bilang orang tua. Dewasa ini kita juga bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak kita. Jangan nanti laki-laki dewasa berpikir, ini kesempatan untuk mengambil dari muda gitu. Ini nggak benar. Mereka ini harus dihukum seberat-berat. Iya. Pak, untuk kasus yang di Kalimantan tadi di Penang ya Pak ya, itu kan melibatkan remaja 15 tahun dan 14 tahun dan mereka akhirnya mendapatkan hukuman 2 bulan ya Pak ya? Ya. 2 bulan Ya. kurungan. Nah, ini bagaimana hukum sebetulnya melihatnya gitu? Ini siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku tindak kejahatan gitu untuk kasus anak-anak remaja? Karena mereka konteksnya katakan berpacaran, seperti itu Pak. Nah, bagaimana gitu? Apa batasan yang bisa kita lihat gitu? Ada perlindungan anak juga nih supaya nyata begitu bahwa ini korban, ini pelaku kejahatan itu. Oke. Tadi saya sudah bilang, kalau kita berbicara tentang hal ini, banyak kita mengangkat bahwa anak gadis kita sebagai korban. Dan saya menyatakan jelas, apapun dasar alasannya, dia tetap korban. Walaupun dalam kenyataan ada anak gadis yang berperilaku yang kurang pantas, atau bisa saja sebagai penggoda. Tetapi orang yang tergoda terhadap keberadaan mereka, lalu melakukan perbuatan melanggar hukum, mereka yang memanfaatkan keadaan ini adalah pelaku. Kelihatannya tidak fair. Siapa yang menggoda dan siapa yang tergoda. Tetapi fakta membuktikan demikian. Banyak putusan pengadilan yang berlaku seperti tadi untuk mengganjar para pelakunya. Pelaku tetap pelaku. Apapun jenis hubungannya, korban tetap korban. Sehingga tentu dengan fakta ini, semua orang yang melakukan perbuatan tindak pidana seksual, pelanggaran seksual terhadap anak, apalagi dengan melakukan hal seks predator dan sebagainya, wajib dan harus tegas diberikan ganjaran hukum yang seberat-beratnya. Baik, mendengar penjelasan Bapak jadi sedikit lega gitu ya. Paling tidak orang-orang tua yang memiliki anak-anak gadis begitu ya Pak ya, tidak takut untuk melapor. Karena dikhawatirkan gitu loh, anak saya juga terlibat di situ, artinya anak saya juga dihukum. Ternyata tidak ya, jadi hukum sudah mengidentifikasi secara jelas bahwa anak ini akan masuk kategori korban dan pelakunya siapa, korbannya siapa, begitu ya Pak ya. Artinya ada perlindungan begitu ya untuk pelapor. Sedih sekali kalau ada yang beranggapan itu suka sama suka. Dari mana dasar alasan pemikiran itu? Korban tetap korban. Gak ada itu alasan suka sama suka.
Mereka masih anak-anak. Nah ini mungkin Mbak Hani. Baik Pak. Benar sekali, bahwa banyak faktor yang menahan orang tua atau korban itu sendiri untuk melapor. Nah poin-poinnya banyak yang saya bisa uraikan nanti. Iya, baik Pak. Baik, nanti kita akan teruskan ya beberapa saat ya, karena kita juga tadi timingnya sudah agak mundur. Kita masih akan bicara tentang tipsnya juga. Tapi satu lagi Pak, ini Pak soal tadi gitu ya, bahwa anak-anak kita itu mereka itu adalah bisa juga menjadi korban begitu ya Pak ya. Artinya orang tua itu sendiri juga harus punya keyakinan dulu bahwa dia dilindungi secara hukum ketika dia melaporkan apa yang terjadi pada anaknya. Artinya balik lagi pendidikan seks itu perlu ternyata ya Pak ya. Jangan sampai anak-anak mengaksesnya dengan cara yang salah ya Pak ya. Ya, betul sekali. Ya baik Pak Valen. Ini saya tahu banyak korban dan banyak yang terjadi di Indonesia tidak sadar bahwa dirinya telah dilanggar hak-haknya. Ya itu tadi alasannya karena suka sama suka. Kemudian fenomena pergaulan remaja yang bebas. Kalaupun mereka sadar, mereka malu untuk melaporkan. Bahkan merasa bukti yang sedikit untuk menjerat para predator itu. Kalau mereka menuntut para predator ini dengan bukti yang tidak cukup, kadang-kadang mereka juga takut bahwa predator itu dapat menuntut balik karena pencemaran nama baik. Oke, Pak Valentino, kita akan kembali lagi untuk sesi penutup nanti ya Pak ya. Dan bagi Anda yang ingin menanyakan langsung, mungkin ya ingin share juga pengalaman, boleh SMS di 0813 2526 1440 karena waktu kita sangat terbatas. Baik, kami segera kembali Pak Valen. 14.40 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Baik, saya sudah terhubung dengan Bapak Valentino. Halo Pak Valen. Halo. Ya, baik Pak Valen, kita sampai di sesi penutup hari ini ya Pak ya. Ya, ini kita semua perlu tahu juga nih Pak, apa sih tanda-tandanya bahwa anak-anak memiliki resiko online dan apa yang harus dilakukan orang tua untuk mengantisipasinya Pak. Silakan Pak. Ini ada dua bagian yang paling penting untuk orang tua dulu. Bagi orang tua yang mengamati anaknya menghabiskan banyak waktu online, terutama pada malam hari, secara tetap dari hari ke hari, perlu waspada dan menaruh curiga untuk melakukan tindakan selanjutnya. Ini karena kenapa? Karena para predator ini biasanya online di malam hari. Dan suasana malam banyak sekali mendorong anak kita menjadi nyaman sehingga terbius dengan rayuan yang mereka lakukan. Kedua, apabila Anda menemukan pornografi pada komputer anak atau gadget anak, Anda perlu waspada bahwa memang para predator seksual ini mereka memasok para calon korban dengan konten-konten pornografi sebagai sarana untuk membuka diskusi seksual dengan rayuan. Yang ketiga, apabila anak Anda menerima panggilan telepon dari orang yang Anda tidak tahu atau mereka juga tidak tahu, khususnya di malam hari, Anda juga perlu menaruh curiga. Kemudian, apabila anak Anda menerima hadiah atau paket dari seseorang yang Anda tidak kenal, misalnya juga, kalau anak Anda biasa dikasih uang jajan untuk mengisi pulsa, kemudian dia tidak meminta untuk mengisi pulsa, padahal dia tetap memiliki pulsa, Anda harus menaruh curiga juga. Nah, kemudian apabila anak menjadi tidak tertarik dengan aktivitas keluarga, Anda juga
baru mencari curiga. Karena remaja biasanya kalau sudah nyaman dengan gadget dan komputer dan internet mereka kadang tidak mau terlibat dalam aktivitas keluarga. Misalnya jalan-jalan atau kemana gitu. Nah, Anda juga harus melihat apakah anak-anak sering keluar rumah, beraktivitas luar rumah di tempat-tempat yang menurut Anda aman. Misalnya di perpustakaan sekolah atau di rumah teman. Anda perlu juga mencari tahu apakah akses internet di perpustakaan sekolah atau di rumah temannya juga aman. Ini kepekaan-kepekaan seperti ini bisa ditemui oleh orang tua. Saya mungkin tidak harus mengajar banyak orang tua, karena saya yakin setiap orang tua mengenal dengan baik anak-anaknya. Saya tadi bilang menaruh curiga, bukan berarti harus paranoid, ketakutan yang berlebihan. Tetapi ini sebagai gambaran awal untuk lebih waspada. Lalu kemudian, kalau memang indikasinya ada, lakukan pendekatan secara dewasa dengan anak. Jadikan anak sebagai sahabat. Jadikan anak sebagai kawan untuk berbicara masalah-masalah mereka. Kemudian, kalau memang perlu dilakukan, lakukan pemeriksaan ponsel mereka, komputer mereka secara kontinu. Secara diam-diam pun boleh. Karena kita ingin tahu apa yang mereka lakukan dengan alat-alat tersebut. Kemudian kalau ada orang tua yang ingin memasang parental control untuk membatasi anak melakukan atau memakai internet secara bebas melalui ponsel pintar mereka maupun lewat laptop mereka, pasang saja. Kalau tidak mengerti, bisa tanyakan orang lain yang mengerti. Kemudian, tadi saya sudah bilang, pantaulah sekolah, perpustakaan, tempat-tempat di mana anak di luar rumah sering berkunjung. Jangan berpikir bahwa seperti perpustakaan itu aman. Bisa saja proteksi di perpustakaan itu sangat lemah. Sehingga anak bisa bebas untuk mengakses internet. Jangan lupa juga mendokumentasikan semua temuan-temuan pengakuan-pengakuan anak apabila dia diganggu oleh para predator ini. Karena dengan bukti-bukti tersebut, kita dapat menindaklanjuti, baik secara hukum, kita dapat menuntut orang-orang tersebut. Seringlah melakukan diskusi dengan anak. Libatkan anggota keluarga untuk bisa mewakili atau bisa membantu orang tua untuk mengarahkan anak bahwa perlakuan yang kurang pantas di internet dapat berakibat buruk terhadap mereka. Hal ini perlu diingat karena anak kadang merasa nyaman bukan dengan orang tuanya, bisa saja dengan anggota keluarga yang lain. Wah, baik. Itu mungkin tips untuk para keluarga atau orang tua. Nanti bagian berikutnya saya ingin mengingatkan para remaja-remaja. Ya, baik Pak Valen. Jelas sekali apa yang sudah Bapak sampaikan gitu ya Pak ya tentang topik hari ini, predator online ini Pak ya. Betapa bahayanya ini sudah di depan mata kita dan harus menjadi concern yang kuat dari orang tua, masyarakat semuanya bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang siap menelan anak-anak kita kalau kita tidak mewaspadainya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Valen, tadi tips-tipsnya juga
saya yakin ini bisa menjadi pegangan buat kami semuanya, khususnya para orang tua, untuk tidak mengabaikan kejahatan yang satu ini gitu ya. Walaupun mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mengabaikan begitu ya Pak ya. Ini sebetulnya ada SMS tadi Pak ya, seorang kayaknya seorang remaja mungkin ya, Tia di Ciputat, yang ternyata punya hobi foto model gitu ya, dan dia biasanya mengirimkan fotonya itu melalui ya media-media online seperti ini gitu ya. Jadi dia juga ingin agak-agak khawatir mungkin gitu ya, bahayanya buat dia apa gitu mengirimkan foto-foto untuk kompetisi modeling. Tapi waktu kita sudah habis Pak Valen ya. Saya Tapi kasih tips terakhir mungkin ya, untuk remaja-remaja. Ya, para remaja putri, ingat bahwa Anda tidak sendiri. Anda memiliki orang tua. Waktu Anda mengakses internet, itu seperti Anda di tanah lapang dan berdiri di depan banyak orang. Pada saat Anda dipuji dengan kelebihan dan prestasi Anda, maka orang tuamu akan tersenyum. Sebaliknya, jika kamu menelanjangi dirimu di depan orang banyak, tentu orang tuamu akan menangisimu. Setega itukah kamu membuat hal yang tidak baik terhadap mereka? Itu perlu diingat dan perlu dicatat. baik, terima kasih. Itu garis besar yang sangat baik sekali untuk mengingatkan remaja-remaja kita bahwa dia tidak sendiri. Dia berhubungan dengan banyak orang asing yang kita tidak tahu baik atau tidaknya gitu ya Pak, ketika sudah terhubung dengan internet. Terima kasih banyak Pak Valentino sudah boleh berbagi pengalaman yang luar biasa dan juga peringatan buat kami semua orang tua untuk waspada terhadap sebuah kejahatan di media online. Salah satunya adalah predator seksual ini. Semoga hukum kita akan semakin tegas dan jelas menindak mereka-mereka yang sangat tidak bertanggung jawab ya Pak ya. Termasuk kita-kita yang mungkin tidak menyadari bahwa tanggung jawab itu ada juga di pundak kita untuk menjadi orang tua yang harusnya standby ya Pak ya buat anak-anak, sehingga mereka nyaman curhat pada kita untuk mengatasi gejolak remaja apapun yang mereka rasakan, termasuk pertanyaan-pertanyaannya seputar dunia seksual yang mungkin masih ditutup-tutupi gitu ya, karena kita mungkin kurang terbuka begitu ya Pak ya untuk memberikan pendidikan seksual yang aman, nyaman buat mereka dan akhirnya menyelamatkan mereka gitu ya Pak ya. Baik, semoga harmonisasi keluarga akan semakin baik lagi untuk kita jalin ya Pak ya, dengan menyadari betapa ini penting begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Valen, insya Allah ketemu lagi di topik-topik internet sehat yang sangat menggemparkan dan menarik untuk kita kaji. Saya Hani, mohon pamit. Oke Pak Valen, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam untuk teman-teman ID kita Kompasiana. Oke, Assalamualaikum. Setelah ini ada Hani di belakang saya untuk acara musik siang. Baik, saya Hani, sekali lagi mohon pamit. Bunda Pintar hari ini, insya Allah ketemu besok.